bisa karena prinsipnya bahasanya itu kan hampir sama. Nah nanti setiap saya membahas ini materi ini, saya akan menyampaikan project base sebenarnya, project base dari pengalaman pekerjaan saya gitu saja ya, yang saya lakukan dengan menggunakan GIS untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihandle gitu ya. Ini sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu Pak Mas Metrizal kan juga apal nih dengan saya, jadi udah mulai tahun berapa ya bekerja dengan GIS. Tadi udah mulai saya pilih nanti akan saya seling-seling ya, akan saya seling-seling. Pertemuan malam hari ini mungkin saya memberikan contoh terkait dengan sumber daya air gitu ya. Mungkin pertemuan besoknya saya akan memberikan contoh terkait dengan transportasi kan gitu. Jadi nanti biar kaya saja gitu ya. Dan ini semuanya adalah real project gitu ya, real project yang dilakukan. Ini tadi saya nemu ada pekerjaan di tahun 2014, jadi sudah lama banget ini Mas Holi. Zaman saya dulu masih seneng mondar mandir ke, tadi baru cerita dengan Mas Metrizal, mondar mandir ke Batam gitu. Jadi ini pekerjaan, salah satu pekerjaan di Batam. Saya sharekan ya. Ini pekerjaan tahun 2014. Ini kelihatan kuno karena lihat layarnya itu masih bukan widescreen ya. Layar tahun 2014. PowerPoint tahun 2014 kira-kira seperti ini nih ya, nggak widescreen gitu. Jadi ini adalah nanti teman-teman kalau ada perlu ditanyakan langsung ini saja ya, langsung saya di break aja untuk bertanya gitu. Jadi ini pekerjaannya atau studinya itu studi pemetaan daerah rawan banjir. Jadi khususnya di kota Tanjung Pinang. Jadi ini fully menggunakan GIS sebagai tools untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan banjir di kota Tanjung Pinang plus prioritasinya. Gitu ya. Jadi ini fully GIS. Metodenya itu menggunakan GIS. Jadi pekerjaan ini saya kerjakan di tahun 2014. Nah, waktu itu masih muda, jadi masih mau lari kemana-mana gitu ya, ke Batam. Kalau sekarang udah mulai malas di rumah aja gitu. Oke, kemudian untuk outline-nya saya kira nggak usah ya. Nanti saya sharekan aja nanti saya sharekan di LMS ya. Jadi nanti juga saya ingatkan, mohon teman-teman untuk presensi tetap pada jamnya ya, pada schedule-nya, berarti harusnya presensinya kemarin ya, malam. Kalau ini ada yang terlambat ya nanti saya yang presentkan. Tapi untuk berikutnya kalau mungkin ada pergantian jadwal dan sebagainya, saya akan sampaikan. Kemudian tapi presentnya tetap harus di jadwal yang sudah ditentukan. Karena setting present itu 2 jam di periode itu gitu di LMS-nya. Nah nanti materi-materi ini akan saya sampaikan di LMS, akan saya uploadkan di LMS. Jadi ini kira-kira gambarannya daerah rawan banjir. Ini tahun 2014 ya. Jadi jangan nanti kalau teman-teman ke Batam tahun ini mungkin sudah nggak ada itu banjir gitu ya. Jangan-jangan udah ada, nggak ada. Jadi ini case-nya itu adalah case tahun 2014. Nah, ini kira-kira Batam itu kalau banjir seperti itu. Kemudian latar belakangnya ya mengidentifikasi lah. Ini makanya menggunakan GIS atau fully GIS karena di sini maksud pekerjaannya adalah pemetaan dan analisis daerah rawan banjir gitu ya, khusus di kota Tanjung Pinang. Kemudian ya kalau tujuan ya ini tujuan project lah ya, walaupun saya kadang tidak begitu setuju dengan tujuan project ya. Kalau basisnya riset itu tujuannya itu biasanya deskriptifnya itu harus bisa terukur gitu. Tapi kalau project kan berbeda ya, KAK itu kan berbeda ini pendekatannya. Kemudian ini ruang lingkupnya, inventarisasi dan sebagainya lah ya. Ini saya next-kan saja. Kemudian ini daerah Batam gitu ya. Tapi nanti focusingnya adalah di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu yang di bagian tengah ini. Ya, di bagian tengah yang penduduknya sekitar 57.561. Ini ya, kira-kira seperti ini. Ini hanya gambaran awal lah seperti itu. Ini itu saja ini. Kemudian ini kondisi topografinya seperti ini.
Ini menggunakan digital elevation model. Digital elevation model itu bisa teman-teman dapatkan atau bisa unduh di macam-macam sumber. Indonesia juga sudah punya, namanya Demnas. Nanti kalau di Google itu bisa dicari namanya DEMNAS gitu ya, Digital Elevation Model Nasional. Itu bisa di-download secara free. Ini bisa menggambarkan profil topografi bumi ya. Itu di Indonesia sudah punya nih, Demnas sudah punya. Oke, ini topografinya. Kemudian ini cuma membicarakan kondisi topografi lah dan sebagainya ya. Oke, ini pendekatannya saya pikir nggak perlu dilakukan. Oke. Ini kemudian identifikasi beberapa titik banjir existing, gitu ya. Titik banjir existing sudah ada datanya, identifikasi sudah ada. Cuma ini langsung saja terus. Nah ini. Nah gini. Jadi gini, teman-teman sekalian, ini proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi daerah genangan atau rawan banjir. Jadi kami dulu menggunakan foto udara atau fotogrametri untuk memetakan lokasi, termasuk membuat ortofoto atau termasuk membuat ini digital elevation model yang detail. Jadi digital elevation model itu adalah model 3 dimensi dari permukaan bumi gitu ya, dari bisa dikatakan topografi lah gitu. Kami menggunakan foto udara. Di tahun 2014-an itu belum kita belum menggunakan drone ya, karena jangkauannya juga sangat luas. Waktu itu menggunakan pesawat ringan. Pesawat ringan itu artinya bukan dikendarai orang, tapi menggunakan remote control gitu ya. Itu pertama adalah kita desain dulu jaringan terbangnya. Nanti saya berikan gambarannya. Kemudian ada proses pemotretan dari udaranya sesuai KAK. Kemudian membuat mosaiking ya. Mosaiking itu artinya menampal-nampal foto yang sudah diambil dari udara itu. Kemudian selanjutnya nomor 4 itu menginterpretasi secara tematik gitu ya. Kemudian kita membuat digital elevation model, kemudian dengan proses-proses analisis genangan dan sebagainya, kita bisa memetakan daerah rawan genangan banjir. Jadi kira-kira prosesnya tahapannya seperti ini ya. Ini area pengukurannya. Area pengukuran itu adalah area yang dibatasi oleh garis merah itu. Jadi area pengukurannya itu harus ini Kota Tanjung Pinang ya, Kota Tanjung Pinang Barat. Ini Kota Tanjung Pinang. Ini area pengukurannya. Kira-kira ini yang akan dicari. Kira-kira di Kota Tanjung Pinang ini daerah-daerah rawan banjirnya itu sebelah mana. Kemudian harus ditentukan prioritas dari daerah rawan banjir yang harus ditangani. Ini area pengukurannya, kira-kira inilah ya. Jadi yang nanti mau dilihat adalah ini ada aliran-aliran sungainya gitu, aliran sungai-sungai utamanya gitu. Seperti itu. Nah ini, kemudian teman-teman dari tadi, yang ini tadi, ini kemudian kami membuat plotting zoning terbang gitu ya, zoning terbang. Ini ada 15 zona terbang. Gitu. Jadi ini karena zona itu ditentukan itu untuk karena kekuatan terbang pesawat gitu ya, kekuatan terbang pesawat. Kemudian setiap zona itu nanti kita buatkan lintasan gitu ya, yang contohnya yang digambar zona 15 sebelah kanan atas. Jadi nanti kayak drone itulah ya, drone itu kita buatkan tracking terbangnya. Teman-teman juga bisa mencoba sebenarnya kalau menggunakan drone ya, yang sudah biasa menggunakan drone mungkin bisa menggunakan software namanya Liji. Nah, Liji itu kita bisa membuat tracking terbang untuk drone gitu. Kalau ini bukan menggunakan drone ya, tapi menggunakan pesawat ringan gitu. Nah, kemudian ini trackingnya yang warna kuning itu. Jadi kira-kira arah terbangnya seperti itu ya, ke utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan gitu. Kenapa perlu tracking terbang? Karena satu kali track itu kan dia itu memperhitungkan lebar dari foto bukaan kameranya itu gitu ya, makanya perlu beberapa tracking terbang seperti itu. Semua seperti ini ya. Jadi ada 15 blok. Jadi 15 blok. Tanjung Pinang itu ada 15 blok ya. Kira-kira seperti itu. Ini base-nya itu basisnya bukan luasan, tapi basisnya itu adalah
perkiraan terbang pesawatnya ya, jangkauan pesawatnya gitu dan waktu terbang pesawatnya gitu ya. Jadi nanti totalnya itu nanti tracking terbangnya itu kayak yang gambar sebelah kiri atas ini ya, rapat gitu ya, rapat gitu. Jadi setiap foto nanti kemudian dikumpulkan gitu. Nah ini kira-kira foto udaranya. Nah kemudian kita juga di bawah itu membuat titik-titik kontrol teman-teman. Jadi titik kontrol itu seperti contohnya yang sebelah kanan ini, ada patok, kemudian ada gambar silang merah ini. Gambar silang merah itu menggunakan lembaran plastik saja. Kenapa ini penting? Karena ini nanti ketika difoto, ya, ketika difoto kan kelihatan nih titik silang itu. Nah, titik silang itu digunakan sebagai kontrolnya. Nanti ketika kita melakukan mosaiking gitu. Jadi titik kontrolnya itu ada titik silang itu. Kenapa perlu silang besar? Karena biar ketika dia terbangnya cukup gitu, nanti bisa kelihatan nih titik silangnya itu kelihatan. Jadi kita membuat beberapa titik kontrol. Ini titik kontrolnya ada beberapa titik kontrol gitu. Dan titik kontrolnya itu tentunya di ini dulu ya. Titik kontrolnya itu di apa? Di capture koordinatnya itu menggunakan GPS kan, GPS geodetik gitu ya. Jadi menggunakan GPS geodetik. Kemudian nanti foto itu ketika di mosaiking itu titik kontrolnya adalah ini yang silang-silang tengah ini. Gitu. Ini titik anunya. Nah ini ground controlnya itu kira-kira di beberapa lokasi ini ya, beberapa lokasi ini titik-titik ground controlnya ya, sebaran titik kontrol. Kemudian begitu sudah, kemudian foto itu ditampalkan seperti ini teman-teman, karena fotonya itu ada fotonya kan seperti ini. Kita coba lihat dari sebelah kiri ya, sebelah kiri atas. Nah sebelah kiri atas itu kan foto 1, foto 2 gitu. Nah ini kan ada yang harus kita tampalkan, overlapping. Ya, jadi prinsip foto udara itu untuk bisa di capture 3 dimensinya itu harus bertampalan gitu, overlapping 15 sampai 80% gitu ya. Jadi nanti ditempel-tempelkan gini, ditempel-tempelkan overlapping seperti ini ya, seperti ini. Tapi ini ya prosesnya menggunakan software ya teman-teman, jadi jangan dibayangkan menempelkan satu-satu sendiri itu bukan ya, tapi menggunakan software kemudian dia otomatis overlapping itu nanti ditempelkan dengan dari softwarenya itu kira-kira. Tuh kemudian ini kira-kira proses overlappingnya, nanti kira-kira jangkauan satu overlapping itu kalau sudah itu jadinya 1.200 sampai 400 meter perkaliannya itu, gitu seperti ini, mosaiking. Ini kemudian, nah ini begitu sudah ditampal-tampal teman-teman sekalian, ini contohnya adalah zona yang ke-15 nih, ya contohnya itu adalah zona 15 gitu, zona 15 sebentar, blok 1 itu zona 1, ini di zona 1 ya, zona 1 ketika foto-foto tadi ditampal, nah ini jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini, jadinya sebelah kanan ini teman-teman sekalian. Jadi ini beberapa foto ya, beberapa foto kemudian ditampal-tampal, kan ada yang miring-miring gitu juga ya, karena pengaruh angin terbang dan sebagainya, nanti dia secara otomatis akan melevelkan itu dengan menggunakan software gitu, kemudian ditampal-tampalkan jadinya seperti ini. Nah ini kalau sebagai contoh, ini satu kotak kecil di sebelah kanan ini, kotak itu kira-kira zoomingnya seperti ini. Ya ini berada di blok 1. Blok 1 itu kalau di peta yang sebelah kiri bagian atas itu di yang sebelah paling kiri, yang nomor 1. Oke, ini kira-kira seperti ini. Nah, resolusinya teman-teman, resolusi pixelnya itu adalah ini berkisar 10 cm gini. Jadi resolusi spasial yang bisa dicapai itu sekitar 10 cm. Jadi kalau di zoom gitu, teman-teman, kira-kira 1 pixelnya itu lebarnya di bumi itu sekitar 10 cm. Atau bisa sampai 5 cm. Jadi resolusinya sangat tinggi. Jadi genteng itu sudah kelihatan, ya, genteng itu kelihatan. Pola genteng itu sudah kelihatan. Itu, nah ini lihat, ini hasilnya kira-kira. Jadi tadi
Kalau ini kan yang kecil nih ya, yang sebelah kanan itu ada kotak merah kecil itu kalau di zoom out, zoom in, ini kira-kira bangunan ini, ya bangunan yang ada di sebelah kiri bawah. Kemudian kalau di zoom in lagi, ini kira-kira seperti ini. Jadi resolusinya itu di buminya itu sekitar 10 cm, 1 pikselnya. Jadi kalau itu namanya raster ya. Kalau di GIS itu namanya data raster. Data raster itu adalah data hasil foto atau data hasil scanning itu wujudnya picture gitu. Itu kalau di zoom kemudian ketemu kotak kecil kan, itu namanya pixel. Namanya pixel. Nah, ini kalau dengan foto udara ini kualitas ini itu apa namanya? Resolusi pixelnya kalau diukur di bumi itu sekitar 10 cm. Jadi kan genteng itu sudah kelihatan ya, kotak-kotak genteng itu sudah kelihatan. Ini mosaiking blok 1 contohnya ya. Kemudian semuanya ini contoh yang di blok 2 nih. Blok 2 itu adalah kalau di peta itu bagian kiri sebelah bawah. Ya, ada nomor 2 itu. Kira-kira mosaikingnya seperti ini, teman-teman. Ya, mosaikingnya seperti ini. Ini resolusinya jauh lebih tinggi daripada citra satelit karena dia menggunakan foto udara atau menggunakan pesawat ringan gitu ya. Ini contoh yang nomor 2. Kemudian ini yang blok nomor 6, contoh blok nomor 6 seperti ini. Kemudian seterusnya, nah kemudian semuanya digabungkan ini teman, ya. Semua digabungkan blok 1 sampai blok 15 ini jadinya seperti ini. Ya, blok 1 sampai blok 15 ini dijadikan seperti ini. Jadi tadi ya saya ulangi. Jadi per blok ini seperti ini, hanya ada blok 2, blok 6. Kemudian ini hasil apa? Hasil namanya kalau di GIS itu namanya mosaiking ya. Kalau mosaiking foto ditampal-tampal itu jadinya ini semua. Ini kawasannya kawasan Kota Tanjung Pinang seperti ini. Ya, ini tahunnya tahun 2014 seperti ini. Jadi hasil mosaiking dari foto udara itu kemudian tampal-tampalkan jadilah seperti ini. Oke. Kemudian di GIS itu ada analisis apa namanya? Namanya itu land use classification. Ya, land use classification. Dari foto ini kemudian kita proses menggunakan land use classification gitu, menghasilkan ini, teman-teman. Ya, kenapa perlu kita analisis dari ini namanya peta raster. Oke, namanya peta raster harus kita ubah dulu menjadi peta vektor. Peta vektor, vektor itu adalah wujudnya garis, titik, garis atau poligon. Ya, jadi harus kita ubah dulu menjadi data vektor untuk bisa kita analisis berikutnya. Jadi ini gampangnya gini, ini dimasukkan ke dalam mesin menggunakan land use classification, menggunakan ArcGIS juga ada land use classification. Kemudian kita tandai secara sistem ya, kita secara sistem itu ditandai mana land use-nya gitu, mana jenis land use-nya. Nah, ketemulah ini teman-teman. Yang merah itu adalah land use permukiman, warna merah, ya warna merah. Kemudian warna biru ini, dari warna merah itu berputar searah jarum jam. Biru muda ini adalah apa ini? Biru tua ya, biru agak tua. Ini tubuh air itu berarti ada ini apa laut-laut ini ya. Kemudian seterusnya biru tua itu air tawar, kemudian ada yang merah tua itu ada bangunan dan seterusnya. Ini adalah hasil klasifikasi land use menggunakan land use classification di GIS gitu. Ya. Bentar teman-teman. Jadi ini ya. Jadi ini adalah data raster, kemudian diubah menjadi data land use. Kenapa perlu diubah jadi data land use? Data vektor ya. Karena kalau menggunakan data data raster, kita belum bisa menghitung
belum bisa menghitung ini loh, Pak. Land use, kemudian besok belum bisa menghitung luasan lahan dan sebagainya. Harus coba dulu ke data vektor, gitu ya. Kemudian setelah ketemu data vektor, baru kita bisa menghitung ini, ya, bisa mengklasifikasikan berdasarkan land use-nya. Kalau seperti ini kan tidak bisa. Kita belum tahu nih, tapi begitu sudah diklasifikasikan, kita bisa menghitung luasan masing-masing land use-nya. Nah, kemudian kita hitung nih land use-nya, kita hitung. Tadi itu adalah basisnya adalah basis data raster citra dari foto udara yang sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian dari data foto udara tadi itu juga kemudian bisa kita terjemahkan dalam bentuk digital elevation model, ya, interpretasi dari ortofoto. Ortofoto itu adalah foto yang bertampalan, Pak. Bapak Ibu sekalian. Makanya foto udara itu bisa menghasilkan 3 dimensi kalau fotonya itu bertampalan. Kenapa? Itu adalah prinsip mata. Prinsip mata itu kan bisa melihat 3 dimensi karena ada 2 mata, ya. Jadi itu harus bertampalan seperti ini. Satunya diambil dari sisi sebelah sini, satunya diambil dari sisi sebelah sini. Jadi seperti itu, ya. Itu prinsip ortofoto. Nanti Bapak Ibu bisa cek lah ya di browsing bagaimana prinsip ortofoto. Kemudian dari ortofoto yang sudah diambil tadi bisa diterjemahkan dalam bentuk digital elevation model. Ini kan sudah mulai kelihatan nih reliefnya, ya. Yang warna merah itu adalah bukit, yang warna biru muda sampai biru tua itu semakin dalam, ya. Jadi yang merah itu bukit, kemudian yang ke bawah sampai biru tua itu semakin dalam. Ini yang disebut dengan digital elevation model. Nah, setelah jadi digital elevation model, kemudian kita juga bisa analisis slope-nya, kemiringannya. Jadi dari digital elevation model itu juga ada analisis sloping, ya. Slope di GIS itu ada analisis slope. Nanti kalau di ArcGIS itu juga bisa ada analisis slope itu. Kemudian kita bisa lihat slope-slope-nya, ya, kemiringan-kemiringan lahan. Yang merah itu berarti kemiringan lahannya semakin tinggi, ya. Berarti kalau lereng itu berarti semakin curam gitu, ya. Kalau yang yang hijau-hijau itu berarti semakin datar. Ini kemudian bisa ditentukan, setelah itu kita bisa digitasi sungainya. Nah, ini sungainya yang warna biru itu, arah sungai dan sungainya kira-kira seperti ini, gitu. Kemudian kita secara otomatis juga ini menganalisis daerah-daerah cekungan. Daerah cekungan itu adalah gini, Pak. Ini yang dianalisis itu adalah kalau di SDA itu namanya apa ya? Tampungan-tampungan air gitu, Pak. Jadi tampungan air karena dia nggak keluar gitu. Maksudnya dia kayak cekungan-cekungan gitu. Jadi air itu menampung di situ. Jadi yang warna-warna merah itu adalah daerah-daerah cekung yang kira-kira kalau air masuk ke situ dia tidak bisa keluar gitu. Jadi ada juga yang di daerah bukit kan, di daerah-daerah bukit. Nah, ini adalah analisis ini menggunakan digital elevation model sebagai dasarnya. Jadi yang warna merah transparan itu adalah daerah-daerah hasil delineasi cekungan dari digital elevation model. Jadi udah mulai ketahuan nih kira-kira daerah genangannya itu mana-mana kan gitu. Kalau terjadi banjir itu kira-kira yang diperkirakan sebagai daerah genangan atau rawan menggenang gitu. Nah, ini kemudian beberapa yang bisa disimpulkan hasilnya. Nah, yang pertama adalah dari peta DEM itu juga bisa dihasilkan peta daerah aliran sungai. Peta daerah aliran sungai itu adalah dibatasi oleh bukit-bukit gitu, ya. Di mana ketika air hujan itu turun, kira-kira air hujan itu ya masuk ke wilayahnya situ. Sebagai contoh namanya ini ada nomor 318 sebelah kiri, ya. Sebelah kiri itu ada 318, kemudian ada batas-batas daerahnya, luasannya gitu. Nah, ini yang disebut dengan daerah aliran sungai. Ini kalau teman-teman sumber daya air juga pasti paham. Ya, kalau yang teman-teman transport ya nanti ini sebenarnya zona lah, ya, zona. Kalau di transport itu ada istilah zona. Ini kalau di daerah aliran sungai itu ini dibatasi oleh bukit-bukit. Berarti kalau yang garis itu berarti garis-garis bukit.
ya, garis-garis begitu. Ini disebut dengan daerah aliran sungai. Ya, daerah aliran sungai itu biasanya mempunyai outlet tertentu. Contohnya di 336 ini. 336 itu di bagian kiri agak tengah ini 336. Ini dibatasi das, kemudian dia mengalir ke bawah ke selatan. Ini ada sungainya gitu ya. Seperti ini. Ini yang disebut das atau subdas gitu ya. Kemudian selanjutnya ini kira-kira peta daerah-daerah genangannya yang tadi dari hasil digital elevation model, kemudian dicari daerah-daerah genangan airnya. Ini kira-kira seperti ini ya. Plottingnya itu kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kan pertanyaannya, nah, pertanyaan selanjutnya sudah nih ketemu daerah genangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, daerah genangan mana sih yang prioritaskan gitu. Nah, kemudian untuk mengetahui daerah genangan mana yang diprioritaskan untuk ditangani, kemarin asumsinya ini di tahun 2014 itu asumsinya adalah genangan yang dia itu berada di kawasan pemukiman kan gitu ya. Kemudian kita operasikan, Bapak Ibu sekalian, kita operasikan daerah genangan tadi dengan wilayah pemukiman. Yang warna merah itu, warna merah tua itu berarti genangan yang ada di pemukiman, kemudian yang warna hijau itu adalah genangan tapi non pemukiman gitu. Jadi yang tadi kan ada peta itu, peta land use tadi, kemudian dioperasikan dengan daerah genangan, gitu, ketemulah daerah genangan yang ada pemukimannya, itu adalah daerah-daerah yang menjadi daerah-daerah prioritas lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah ini prioritas penanganannya, ini nomor 1 itu karena luasannya, kemudian kita hitung luasannya, yang semakin banyak luasannya itu prioritas, itu ada prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya, itu adalah berdasarkan daerah genangan yang ada di pemukiman dengan luas yang semakin tinggi, itu berarti menjadi prioritas pertama, dengan luas yang semakin sedikit itu berarti prioritas berikutnya, kan gitu. Ya, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian kita juga bisa hitung kira-kira genangan itu, ya genangan itu akan menggenang di land use apa saja. Ya kan ini sebagian besar dia mengenang di bangunan dan pemukiman. Ada sebagian juga di lahan yang dimanfaatkan warga, kemudian ada yang di hutan. Nah, ini presentasinya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita juga mengidentifikasi kira-kira outlet yang titik-titik segitiga hitam, Bapak Ibu sekalian, segitiga hitam yang di poligon warna merah kecil-kecil itu adalah titik-titik outlet. Jadi kalau dilihat ini, nah ini kalau ada di sini ya, ini akan ada segitiga hitam. Segitiga hitam itu adalah identifikasi titik outlet. Jadi titik yang paling rendah di area genangan itu kira-kira titik outletnya itu. Nah itu bisa diidentifikasi dengan menggunakan tadi digital elevation model itu. Ini kira-kira ini titik outletnya. Kenapa penting untuk titik outlet? Karena tentunya itu untuk untuk merencanakan pembuangan genangan kan gitu. Jadi kita cari titik yang paling rendah, kira-kira nanti genangannya itu akan dilarikan kemana kan gitu. Nah kemudian itu dikaitkan dengan usulan drainasenya. Ya, jadi titik outlet tadi itu kira-kira nyambung di drainase yang mana gitu ya. Titik outlet itu menyambung di drainase yang mana. Gitu. Nah ini hasilnya kira-kira seperti ini. Nah ini kelihatan apa namanya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan GIS untuk analisis genangan banjir. Nah, itu kira-kira bisa membayangkan ya kompleksnya ya tidak begitu kompleks sih sebenarnya, tapi bisa membayangkan proses bagaimana menganalisis daerah genangan banjir atau rawan banjir dengan menggunakan metode GIS. Gitu. Ini Bapak semua kirain ada ibunya tadi. Ternyata Bapak gitu ya. Gitu. Jadi itu kira-kira teman-teman sekalian, semoga ini bisa menjadi Bisa menjadi bayangan kalau seandainya teman-teman diminta untuk menganalisis. Jadi kalau tadi satu ya, analisis yang dilakukan tuh ya Pak,
metode analisis yang dilakukan itu adalah satu, itu adalah land use classification. Ya, land use classification itu adalah mengubah dari peta raster hasil foto udara menjadi peta vektor, gitu ya. Land use classification. Kemudian ada lagi digital elevation model analysis, yaitu menganalisis foto udara menjadi digital elevation model. Kemudian yang terakhir itu ada analisis overlay. Ya, overlay tadi untuk melihat daerah genangan banjir itu apakah mengenai pemukiman atau tidak, mengenai lahan tertentu atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ini tahun 2014 ini saya melakukannya. Monggo Mas Oli, kayaknya ada yang mau ditanyakan. Kayaknya pada terpesona, Pak. Ya. 2014 udah kayak gitu, sekarang kayak apa, Pak? Sekarang gini Mas Oli, ini sebelum ada ya. GIS itu berkembangnya gini. GIS itu dulu itu adalah map base ya, berbasis peta. Kemudian berkembang menjadi digital. Digital sekarang arahnya web. Ya. Terdepan itu ubiquitous namanya. Ubiquitous itu namanya GIS itu di mana-mana. Semua orang menggunakan GIS. Jadi sekarang perkembangannya sudah mulai seperti itu. Ya, buat semua itu. Oke. Monggo Mas Oli, ada yang mau disampaikan? Ya, ini ada sedikit aja, Pak. Dulu saya dapat dari Pak Budi WSC itu. Ya. Pak, ini tadi kan analisis genangan, Pak. Iya. Orang kan banyak yang teriak-teriak banjir. Ya, itu kan ada perbedaan yang signifikan. Kalau yang dinamakan banjir itu kan karena mengganggu, Pak, ada pemukimannya. Jadi kalau misalnya kalau genangan di hutan ya nggak dikatakan banjir, tapi orang bilang banjir. Ya, itu mungkin teman-teman ada bedanya. Sebenarnya dari zaman Simba ya akhirnya larinya ke situ sih. Hanya orangnya aja terus tinggal di situ, jadi ada teriak-teriak banjir. Kayak di Jakarta kan di rawa-rawa, namanya aja rawa lumpur, rawa ini. Tapi menarik sekali nih ya, sebenarnya ya kita kan juga bermain GIS masih pemula, Pak. Jadi kan ya udah nyoba-nyoba, tapi masih belum dalam tahap proyek sih. Masih pakai sendiri, belum sebesar ini. Cuma seneng juga main drone, cuma biasanya kami serahkan ke geodesi, Pak, yang jago. Ya. Memang kemarin mereka pakai Lici apa ya? Ya, Lici. Oke. Pemetaan bidang-bidang tanah itu. Betul. Ya, ada software namanya Lici, Pak. Itu bisa digunakan untuk tracking ya. Tracking juga untuk ini bisa. Ya, kalau saya masih videonya aja. Videonya aja. Ada yang lain. Oke, paling enggak bisa punya gambaran gini Mas Oli. Jadi ya itu enggak mesti harus jenengan yang melakukan ya. Kalau jangan seperti saya, kalau saya itu karena basisnya memang orang GIS gitu ya. Jadi belajar GIS itu kan juga butuh waktu lama ya. Saya itu juga belajar GIS itu kan ya selama S2 itu kan ya 2 tahun paling enggak ya. Karena dulu memang spesifik gitu. Dulu di ITB itu kan spesifik Pak Ali, namanya teknologi informasi spasial. Tahun saya S2 itu tahun 2001 ya, 2001 ya, wis tua Pak Mas Adi, wis tua ya. Masih fresh otaknya, Pak. Otaknya masih fresh. Dulu namanya teknologi informasi spasial gitu ya. Jadi jenengan tidak mesti harus tahu, arwahnya harus bisa, tapi paling tidak bisa membayangkan kalau proses itu bisa dilakukan dengan menggunakan GIS gitu ya. Ya kayak tadi mamanya saya bilang, foto udara bisa nggak menghasilkan 3D? Bisa. Tapi kalau ortofoto, ya. Tapi kalau foto udara tidak ortofoto, itu tidak bisa 3D, gitu loh. Satu lembar nggak bisa, Pak, ya berarti ya? Nggak bisa. Jadi foto cuma gini tok gitu, dipepetkan gini, di mosaik tanpa bertampalan gini, nggak bisa. Karena itu prinsip ortofoto. Prinsip ortofoto itu adalah mata itu mesti 2, Pak, untuk melihat 3 dimensi. Gitu loh. Ya, jadi dia harus dilihat dari kanan kiri. Itu prinsip ortofoto. Jadi ketika nanti ada foto coba ditempel ketok gitu ya. Jenengan jangan maksa bahwa itu harus jadi 3 dimensi gitu.
Ya toh mesake sing ngolah kan gitu, nggak bisa dolah dari 3 dimensi gitu. Ya bangsa-bangsa gitu, prinsip kayak gitu. Kemudian semuanya prinsip ini, ada digital elevation model. Jadi kan yakin, itu bisa diolah menjadi data genangan gitu, daerah genangan gitu. Caranya piye bahwa kue sakarepmu nih sing jelas bisa untuk apa namanya analisis genangan kan gitu. Ya, jadi prinsip-prinsip itu yang harus jenengan tahu gitu kira-kira. Ya, monggo ada yang mau komen lagi, Mas Arif? Iya Pak. Ya ini terpesona tadi Pak yang Oh, pertama. Iya. Tapi sebetulnya sangat menarik sekali Pak terkait dengan GIS ini Pak. Kalau tadi ada ilmu ortofoto tadi kita kan sementara belum paham. Tadi terus kita juga memahami ketika kita bisa melihat level ya elevasi dari sebuah peta itu karena memang pengambilannya sudah berbeda ya karena memang citranya juga berbeda. Kalau tadi pemanfaatan termasuk untuk menganalisa terkait dengan genangan ini, saya kemarin terus berpikir Pak, kita ada kajian genangan di wilayah KSPN itu kok tanpa proses ini. Saya juga terus berpikir lah ini terus kajiannya itu secara apa ya, mungkin request saja wilayah-wilayah yang mungkin pengamatan secara langsung. Sebetulnya perlu juga dengan kajian ini otomatis akan terlihat bahwa wilayah-wilayah yang sangat memang dengan kecenderungan elevasi bawah, kemudian ada pusat genangan-genangan yang di situ muncul. Tapi selama ini kita tidak pernah memberikan masukan ke situ karena kita mungkin ilmunya belum tahu. Tapi ini bisa menjadi paham. Terus kalau tadi Pak, ortofoto sama kalau kan peta raster ke vektor ya jelas itu untuk merubah ya kaitannya dengan bentuk peta. Ortofoto itu ada memang Pak, batasan minimal, maksudnya apa aplikasi sudah bisa membaca minimal itu dengan ortofoto itu sudah memang ada menunya sendiri nggih? Atau ada ya. Jadi ada. memang aplikasi nggih. Kalau tadi memang ketika pengambilan itu ada irisan-irisan itu ada batasannya enggak Pak? Batasan jarak atau minimal Pak, persentase bertampalnya. Oh, presentase ya. Persentase Jadi bertambah. kan tadi diambil titik-titik tanda tadi nggih. Nah, itu kan sebagai pengambilan untuk yang mau diiris ya untuk tanpa ada penanda itu kita mesin tetap otomatis mencari ya Pak ya. Kalau penanda itu yang silang tadi itu, ya. Jadi gini, prosesnya itu gini. Prosesnya itu di mosaiking dulu. Jadi foto yang sudah ada itu digabung dulu. Kemudian yang ada tanda strip silang itu digunakan untuk transformasi koordinatnya. Nah, itu kan diukur dulu tuh. Jadi nanti yang ada silang itu ditempatkan di koordinat ini, koordinat ini, koordinat ini. Itu istilahnya untuk transformasi koordinat. Oh, gini. Tanda silang tadi untuk koordinat ya, transformasi koordinat. Ya. Oke. Jadi nanti prinsipnya kalau jenengan mau menggunakan foto udara nih, itu harus diminta ada rekanan yang menggunakan foto udara, harus diminta titik poin untuk koordinatnya itu di mana saja gitu. Nah, itu harus ada, gitu ya, harus ada. Iya Pak, sementara itu dulu Pak. Oke. Yang jelas keuntungan foto udara itu dulu 2014 itu kenapa kita menggunakan foto udara? Karena waktu itu pertimbangannya gini, justru untuk meminimalkan biaya, Pak. Ya, kenapa? Kalau menggunakan kita ground truth, artinya pengukuran langsung di lapangan, itu biayanya tinggi, waktunya lama. Gitu, waktunya lama. Nah, itu terus waktu itu disepakati kita menggunakan foto udara saja. Karena kalau dengan foto udara itu waktu itu paling dilakukan sekitar 1 bulanan lah ya, pengambilan datanya paling sekitar 1 bulan. Tapi kalau harus ground truth kemudian mengukur secara topografi langsung ke lapangan itu mungkin ya setengah tahun nggak rampung gitu. Kalau sekota Tanjung Pinang ya itu nggak akan rampung kan gitu. Jadi kalau untuk area-area tertentu, kemudian untuk detailingnya untuk detail studinya itu nanti memang harus turun ke lapangan. Jadi contohnya itu kan sudah ada prioritas tuh.
Nah, kemudian teman-teman di PU itu begitu ada tahu prioritas satu, baru ground truth-nya itu yang di prioritas satu itu aja, Pak, gitu. Nah, dia untuk menentukan secara global dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Maaf Pak Nidjo. Ya, Pak Melisa. Ya, untuk akurasinya kira-kira berapa persen, Pak? Karena umumnya orang-orang geodesi kan sebetulnya kalau khusus untuk bangunan-bangunan air, Pak, ya, mereka kan tidak bisa menggunakan foto udara ataupun hasil drone untuk perencanaan jaringan, ya, jaringan irigasi atau drainasi atau bendungan dan sebagainya. Nah, ini mungkin sudut pengalaman Pak Nindyo, akurasinya sampai berapa persen, Pak? Mungkin 95? Jadi akurasi, kalau ini ya yang di Tanjung Pinang itu sekitar 80%. Memang kita tidak juga menyarankan untuk itu semuanya digunakan detail, Pak. Tidak. Jadi makanya saya sampaikan begitu ketemu prioritas itu, nanti kira-kira yang akan didetailkan itu baru kita ground truth gitu ya. Akurasi itu juga tergantung dari halangan-halangan di atas permukaannya, di atas permukaannya. Semakin halangan permukaannya itu beragam, itu akurasinya kan semakin kecil. Contohnya gini. Contohnya kenapa di Batam saya bilang bisa 80%, Pak, waktu tahun 2014 ya. Karena keragaman tinggi gedung itu hampir seragam. Ya, tapi kalau itu digunakan di Jakarta, kota Jakarta agak sulit. Ya. Kalau digunakan di kota Jogja, saya katakan hampir 80%, hampir seperti Batam. Kenapa? Karena keragaman tinggi gedung di Jogja itu kan juga relatif sama. Ya, relatif sama. Karena enaknya di Jogja itu kan ada batasan ketinggian, sekarang malah ada batasan kedalaman nih. Ya, teman-teman yang kalau mau membangun di Jogja sekarang nggak boleh loh, kedalaman itu juga ada batasan kedalaman loh. Sekarang nggak boleh gerong lagi nih di Jogja. Ke atas nggak boleh, gerong nggak boleh kan gitu. Tapi kalau keragaman di atasnya itu semakin heterogen, ya memang aturannya semakin ini. Kecuali Pak Rizal, di waktu ketika land use classification-nya kita bisa mendeteksi keragaman itu. Nah, itu bisa akurasinya bisa jauh lebih tinggi. Ya, mungkin untuk hutan, Pak, ya, kawasan hutan ya, kan perbedaan tinggi pohon itu apalagi hutan primer ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, tapi teman-teman bisa bayangkan ya, kira-kira pemanfaatannya itu bisa seperti itu. Oke, Pak Duan, ini sama kukur-kukur kita. Pusing, Pak. Ya, nggak usah pusing ya, toh. Jadi bisa bayangkan aja, gitu ya. Saya tahu JSI dari 99, Pak. Dulu masih underdose itu. Oh ya, waktu itu info berarti kenal ini. Iya, sampai sekarang kok nggak bisa-bisa saya. sudah kursus yang ortopat itu juga pusing, malah tambah pusing itu ya. Nah, ya yang penting tahu aja, Pak. Nggak perlu ini. Saya itu kenal info itu tahun 2001. Ya, tahun 2001. Tapi saya mengenal AutoCAD. Saya dulu itu kan Pak. Saya itu dulu kan surveyor tukang ukur BPN. Saya dulu. Ya, tahun 95 itu saya tukang bawa teodolit, kemudian ukur PAP. Kalau ada yang kenal PAP, proyek administrasi pertanahan. Sekitar tahun 95 waktu itu di Jogja ada pemutihan tanah itu. Itu saya bagian tukang surveyornya, ukur, kemudian saya gambar itu. Itu waktu itu masih AutoCAD, belum land development. Nah, itu saya mulai mengenal info tahun 95. Ya, kemudian kenapa terus saya senang GIS toh? Ya karena itu sebenarnya. Karena itu. Mungkin kalau ada yang kenal orang geodesi senior namanya Pak Azam Muhammadi. Itu di Jogja, mungkin ada yang kenal. Ya, kenal ya, Pak Rizal ya. Ya, beliau itu adalah guru pertama saya GIS. Sekitar tahun 95. Kemudian karena tertarik itu, saya tahun 2001 itu, kemudian ke ITB itu S2-nya GIS, Pak.
Jadi itu prosesnya lama memang Pak Duan ya. Mengenal GIS itu prosesnya lama. Ya Tapi kalau setelah jenengan ini paling apa, nggak aja lah, tahu fungsi-fungsinya. ada YouTube banyak tutorial sekarang Mas. Ya betul. Oke. Salah kalau mau. Oke. Nah, Pak Duan ini mau naik pangkat Mas Ray jadi wis wegah, Mas. Oke, gimana? Masih ada yang mau didiskusikan? Ya Nanti di-share ya Pak ya? Ya, nanti saya share di anu ya Pak. Materi saya taruh di LMS ya. Monggo nanti kalau jenengan mau download bisa diambil di LMS. Kemudian saya memang nanti ini yang untuk analisis ini karena saya punya banyak cerita soal analisis menggunakan GIS. Jadi nanti sudah saya sampaikan tadi di depan juga. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita gabung saja antara yang SDA dengan transportasi. Saya nanti akan cerita ya kayaknya proyek-proyek yang pernah saya lakukan mulai tahun 2000-an lah gitu sampai saat ini yang menggunakan GIS. Jadi nanti jangan bisa bayangkan lah kalau kira-kira mau meng-create project atau kira-kira apa ngandani konsultan kon nganggo GIS ki paling duwe modali kan gitu ya. Ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih atas kehadirannya. Ya mohon maaf ini minggu-minggu kita ketemu ngobrol-ngobrol, semoga tambah pengetahuan terkait dengan penggunaan GIS. Pak Nindyo yang terima kasih. Kemarin belum di-share ya? Yang mana Pak? Yang kemarin tuh loh jenengan ngasih contoh tentang jalan itu yang mata kuliah semester kemarin. Oh ya, oke. Nanti tak share juga ke anu ya. Oke. Sama nilainya nanti nggak keluar nilainya loh, belum udah atau nilainya? Tunjangannya nggak keluar loh Pak. Nilainya perasaan udah ya. Coba dicek di anu ya, siakat. Tapi Ya nanti kalau tunjangannya keluar juga ngabarin Pak. Oke, terima kasih matur nuwun malam hari ini ya, semoga selalu dalam kondisi sehat Pak Arief, Pak Duan, Pak Arman, Pak Bertus, Pak Holi, Pak Medrizal. Terima kasih ya, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya tutup meetingnya. Oke Pak.